Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada thumma
فَقَطَعْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hamba-hambanya dan Dia tidak menjadikannya bengkok, sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak, mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka, mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam gua itu. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Hadratal muhtaramin, akhasul khas Raisul Madrasah Al-Hukmiyah Bawen Al-Wahid. Beliau Bapak Kiai Haji Bapak Nanas Mulyana selaku Raisul Madrasah yang saya hormati, yang saya muliakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta ibu tentunya. Tidak ketinggalan beliau Bapak Suprana, Bapak Surana, maaf. Saya itu dengan beliau sebelumnya tidak asing, karena beliau hobinya adalah tenis meja. Beberapa kali saya melihat beliau di Pringapus, karena saya dulu juga termasuk pemain walaupun saya kelasnya kelas junior dan bagian kelas D, Bapak, karena baru latihan. Makanya tadi saya melihat beliau tidak kaget,
kok kelihatannya saya pernah bertemu dan bertatap muka. Tapi karena beliau sepuh pemain senior kan, kita yang junior hanya bisa melihat. Dan yang paham justru kami, kalau beliau malah nggak paham kan. Yang saya muliakan juga selaku guru senior di SMK Negeri 1 Baben. Tentunya Bapak dan Ibu semuanya, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMK 1 Baben yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ketinggalan yang saya cintai, saya sayangi, sahabat saya Mas Dika. Walaupun kita sering berjumpa dan bertemu karena kita sama-sama di Dewan Kemakmuran Masjid di daerah Prengabus, beliau sebagai tim IT, saya sebagai wakil ketua takmir, sehingga sering bertatap muka dan berjumpa. Yang secara biologis saya dengan Mas Dika itu tidak jauh berbeda, sama-sama hitam kulitnya. Tapi umurnya kelihatannya lebih tua saya, tapi wajahnya lebih muda daripada saya. Mas Dika. Maaf Mas Dika. Ini sahabat karib saya, sering nongkrong bareng dari jam-jam tertentu, kita sering ngobrol. Sampai dengan hari ini saya diberi kesempatan untuk bertaaruf, bersilaturahmi kepada Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti apa yang kami sampaikan membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga di hari ini kita bisa bermuajahah di masjid ini yang penuh barokah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat, kasih sayang, hidayah, petunjuk maupun pertolongan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya, marilah kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalam tahmid di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tentunya selalu kita nantikan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Semoga kita semuanya selalu dapatkan syafaatullah atau pertolongan yang agung sejak kita hidup di dunia sampai kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memasuki surganya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ini sudah jam 10. Semoga Bapak Ibu tetap semangat dan tidak ngantuk. Silahkan panjenengan muncul sambil dahar, saya tak matur di hadapan panjenengan supaya panjenengan tetap bisa menikmati suasana silaturahmi dalam rangka pengajian. Semoga yang saya sampaikan nanti betul-betul mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, akan saya mulai dari sebuah cerita. Ternyata sebuah cerita itu atau kisah, sebuah sejarah itu bisa menjadikan hati manusia itu menjadi lembut. Maka apa yang disampaikan, difirmankan Allah Ta'ala di dalam Quran surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratul li ulil albab. Itu tidak bisa kita tinggalkan. Laqad kana, betul-betul ada, fi qasasihim, dalam kisah-kisah orang yang mendustakan Allah Ta'ala di masa lalu, ibratun niku wonten pelajaran, ada sebuah pelajaran berharga li ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Maka Bung Karno, presiden pertama kita, menyampaikan, ingatlah selalu sejarah, yaitu jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Karena sejarah peradaban manusia akan beradab
bila mana orang itu bisa melihat dan mengambil ibrah atau pelajaran yang berharga untuk kemajuan kita bersama. Karena 99,99% orang yang berkah baik itu selalu maju dalam kehidupannya. Kecuali hanya satu orang yang mundur dan berhasil, yaitu mereka yang melaksanakan lomba tarik tambang. Kalau tarik tambang nggak mungkin Pak, yang maju itu menang nggak mungkin. Justru yang mundur yang menang. Ini tarik tambang. Tapi dalam kisah-kisah perjalanan hidup manusia itu jelas bahwa sejarah menjadi tonggak awal orang itu akan meniti kehidupan yang lebih baik di masa depan. Tadi saya masuk di kantor bertemu dengan beliau Bapak Kepala, saya kaget. Saya pikir saya salah masuk tempat, atau barangkali ini informasi yang disampaikan Mas Dika kepada saya terhambat. Karena saya begitu bersalaman musyafahah dengan beliau, saya pikir beliau yang akan mengisi kajian di pagi hari ini. Karena sosoknya lebih kiai daripada saya. Beliau dengan jenggotnya, picisnya, bajunya dan sarungnya saya sudah terkesima melihat di awal. Masya Allah. Nah saya itu disuruh ngisi sama Mas Dika, tidak dikasih tahu pakai celana apa, pakai sarung, tidak diberitahu. Untung saya pakai celana. Bagaimana kalau saya tidak pakai sama sekali? Lebih bahaya. Gitu. Jadi saya melihat beliau, Masya Allah, kaget saya. Kok ternyata beliau lebih kiai daripada kiai. Artinya saya tidak mengkiaikan saya sendiri, tidak Bapak. Walaupun nun sewu, saya juga roisul madrasah, tapi al-ahliyah. Saya kepala madrasah di madrasah swasta di Pringapus. Saya punya pondok pesantren walaupun masih dalam rintisan. Murid saya baru 20 santrinya. Kalau malam Rabu itu ada majlisan bapak-bapak dan ibu-ibu di kampung itu sekitar 50 sampai dengan 60 jamaah. Kemudian ada jamaah Quranan, ada jamaah aurat, zikir, ada jamaah istilahnya istighosah, mujahadah dan sebagainya. Apapun yang bermanfaat kita lakukan selama masyarakat tetap komitmen, semangat dan mau diajak berubah untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tadi saya kaget melihat beliau, Masya Allah. Saya kalau melihat beliau itu seperti guru saya namanya Simbah Kiai Haji Muhyiddin Al-Hafidh. Apa brengos dan jenggotnya itu sama. Saya kalau melihat beliau kaget saya, ya Allah, kok mirip-mirip dengan guru saya. Sehingga tadi saya sempat bercerita panjang dengan beliau, dengan Bapak Surana, bahwa ada sebuah historis yang tidak bisa kita tinggalkan. Kami dari Pringapus itu melihat sebuah sejarah di Bawen itu luar biasa, Bapak. Boleh kami mengulang cerita Bapak Kepala, Bapak Kiai Nana, bahwa kami di Pringapus perjalanan itu justru dimulai dari Kota Bawen. Yang Kota Bawen berangkat dari Ambarawa. Di situ ada sebuah kisah. Di tempat kami ada namanya seorang ulama yang kemudian menyebarkan agama Islam di tempat kami, namanya Syekh Basyaruddin. Yang beliau memiliki 4 bersaudara. Ada namanya Syekh Hasanuddin, Syekh Akmaluddin, dan Syekh Tolabuddin. Syekh Tolabuddin makamnya ada di Ambarawa, tapi wakilah juga ada yang di Temanggung. Kemudian Syekh Akmaluddin ada di kawasan Pringapus bersama Syekh Hasanuddin, yang disebut dengan Mbah Jenengan. Beliau hidup kira-kira sekitar 1800-an. Dan sebelumnya sudah ada sejarah bahwa di Pringapus ada seorang tokoh dari keraton yang bernama Pangeran Purwokusumo. Beliau memiliki nama asli Pangeran Benowo, jumeneng wonten ing tlatah Pringapus bergelar Purwokusumo. Jadi Pangeran Benowo jumeneng di Pringapus dengan nama Purwokusumo. Dan beliau memiliki seorang kakak bernama Simbah Nyai Sumiati. Simbah Nyai Sumi. Makamnya ada di Gunung Lewonan Pringapus dan
Mbah Pangeran Purwokusumo ada di Gunung Mungkut Ringabes. Namun jauh dari masa itu, di masa kerajaan dengan runtuhnya kerajaan Pajang, dan beliau berada dan berdomisili di Pringabus, dan setelah itu juga menyebarkan agama Islam sebagai mandatnya sang ayah Sultan Hadiwijoyo berpesan kepada Pangeran Benowo, "Nang anakku, kamu ndak usah melanjutkan kerajaan di Pajang, karena kekuatanmu dengan yang ada di Yogyakarta yang sekarang dipandegani oleh Panembahan Senopati ing Ngalogo, namanya Danang Sutawijoyo. Yo kakak angkat anak angkatku dan kakak angkatmu yang sekarang lebih hebat kerajaannya di Bantul Yogyakarta, maka kamu tidak akan mampu melawannya. Maka tinggalkanlah kerajaan itu dan berdakwalah mengikuti ajarannya para wali songo." Hebatnya Sultan Hadiwijoyo yang dikala muda ingin berontak untuk menumpas wali songo dan keraton Demak, tapi justru ditemukan oleh Sunan Kalijogo, dibimbing dan menjadi tentara yang hebat, kemudian diambil menantu oleh Sultan Trenggono dan akhirnya dijadikan muridnya Sunan Kalijogo dan akhirnya menjadi seorang raja bergelar Sultan Hadiwijoyo, yang kemudian dengan kesadaran pribadi yang hebat bahwa perjuangan atas nama Allah dengan syiar agama Islam itu jauh lebih hebat dan lebih bermanfaat, hingga kemudian pesan itu tersampaikan kepada putranya Sultan Pangeran Benowo untuk melanjutkan perjuangan para wali songo, hingga akhirnya sampai juga ke daerah Pringabus. Di bawah itu, singkat cerita, ada namanya Syekh Basyaruddin yang hidup jauh sebelum setelah adanya Pangeran Purwokusumo, dan beliau wakila berasal dari Lumajang dan kemudian punya istri dan berada di daerah Ambarawa. Beliau punya putra yang namanya Wakila, kalau tidak salah Mbah Kiai Nasir atau Mbah Kiai Yasir. Dan saya pernah mengunjungi makam itu karena kami senang bersama teman-teman itu untuk mencatat catatan sejarah. Karena kami punya teman yang sekarang jadi dosen di UGRIS, itu juga menjadi peneliti. Kita sering jalan-jalan untuk mencari informasi. Dari Ambarawa, kemudian Syekh Basyaruddin melanjutkan ke Mekah, Madinah untuk ibadah haji. Namun lama beliau tidak kembali, hingga putranya yang masih di kandungan ditinggalkan hingga usia dewasa. Dan eloknya beliau Kiai Basyaruddin meninggal seputus surat kepada putranya yang dititipkan kepada istri tercintanya. "Wahai istriku, kelak jika anakku sudah dewasa baru boleh mencari siapa bapaknya. Saya titipkan surat ini kepadamu dan kelak anakku yang akan membawa surat ini untuk menemuiku." Lama beliau mencari sampai ke Mekah, ternyata di Mekah sedang terjadi peperangan antar kabilah. Setelah terjadi peperangan antar kabilah, Mbah Kiai Nasir yang mencari bapaknya Kiai Basyaruddin ditangkap di sana dan disuruh membantu perjuangan kabilah di daerah Arab. Hingga suatu hari bertemu dengan orang Salatiga, ngobrol, ketemu, "Kok hidungmu pesek? Kamu Jawiyah ya?" Karena yang di sini mancung semuanya, "Oh kamu pesek." "Bener, kula wong Jawa." "Rumahmu mana?" "Saya Ambarawa." "Sampean Pak?" "Saya dari Salatiga." "Sampean lapor ini. Aku nyari bapakku sudah berbulan-bulan tidak ketemu." Semua di sini Kiai Basyaruddin. Kiai Basyaruddin kalau tidak salah di Bawen itu ada Kiai Tiban namanya Kiai Basyaruddin. Kalau perlu kamu cari, siapa tahu itu betul-betul adalah orang tuamu. Akhirnya betul, karena setelah terjadi peperangan agak lama, kemudian Kiai Yasir atau Kiai Nasir itu kemudian izin untuk minta pulang. Kemudian diizinkan, dan pakaian perang itu sekarang masih tersimpan. Cerita dari keluarga yang saya temui masih tersimpan di daerah Sumowono. Di pasukan perang yang baju perangnya di daerah Arab itu masih terbawa sampai sekarang. Terus kemudian mencari dan ketemu di Bawen. Begitu ketemu, "Apa buktinya kalau kamu anakku?" "Saya dititipi surat oleh ibu saya."
Dan ini tolong dibuka Pak. Begitu dibuka, ternyata itu tulisannya Syekh Basaruddin, dan memang betul. Kamu nasirnya. Jelas. Betul kamu anak. Kemudian anak dan bapak berpelukan, lama tidak berjumpa, untuk mencurahkan rasa kangennya dan ngobrol-ngobrol sekian lama. Baru setelah itu beliau memerintahkan, nah kamu ke Ambarawa, bapakmu tak melanjutkan perjuangan untuk syiar agama Islam. Kemudian sampailah ke daerah Pringapus dengan membawa satu keponakan namanya Mbah Bukhari. Yang Mbah Bukhari itu kemudian menyampul Quran yang ditulis oleh Syekh Basaruddin, yang termasuk menjadi Quran yang ada di Pringapus, yang kemudian sempat diabadikan sebagai sejarah peninggalan Syekh Basaruddin ketika berdakwah di Pringapus. Namun ketika Quran itu ditulis dan belum selesai, disampuli oleh Mbah Bukhari dan beliau marah. Burung rampung tak samai kok mbok samai. Ini nak bahaya nih. Akhirnya dikenal dengan Quran Blawong. Karena belum selesai disamai, tidak bahaya nih wong. Bahasanya gitu. Nah, untuk mengenang itu, begitu Mbah Bukhari punya putra, diberi nama Mbah Sama. Nah, namanya Mbah Sama. Karena pernah menyampuli Al-Quran yang ditulis oleh Syekh Basaruddin. Kemudian turun-temurun sampai sekarang, dan beberapa kitab-kitab peninggalan beliau masih tersimpan sampai dengan hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, kisah perjalanan antara Pringapus, Mbawen dan Ambarawa tidak bisa dipisahkan. Maka ketika saya sampai ke Mbawen itu, saya selalu teringat cerita itu. Begitu saya ke Ambarawa, saya selalu ingat cerita itu. Dan apa yang bisa kita berikan? Tidak lain dan tidak bukan, hanya doa yang kami panjatkan. Semoga perjuangan beliau selalu terlimpahkan, mendapatkan keberkahan atas semua perjuangan yang beliau lakukan melalui syiar agama Islam dari Ambarawa Mbawen sampai ke Pringapus. Itu perjalanan panjang. Dan masih ada cerita yang luar biasa lagi tentang sejarah Pringapus, sejarah Mbawen, dan sampai dengan berdirinya kota Mataram Islam yang ada di Bantul, Jogja. Ini kisah yang kami sampaikan agar apa? Dengan cerita-cerita ini hati kita menjadi lembut, karena perjuangan yang dilakukan ulama-ulama kita di masa lalu, tentunya apa yang kita lakukan belum seberapa. Bahkan disampaikan ketika kami mendengarkan pengajian di daerah Pringapus, seorang sahabat Nabi saja bisa menjalani apa yang sudah diajar Rasulullah, 10%-nya saja bisa hebat. Itu sudah luar biasa. Itu pun sudah mendapatkan derajat surga. Bahkan ada beberapa sahabat yang masuk surga bighairi hisab. Sementara kita belum tentu bisa melakukan perjuangan seperti itu. Namun tidak apa-apa. Karena Allah Ta'ala akan mencatat setiap langkah dan perjuangan umatnya yang mengajak kepada kebaikan akan tetap mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Maka dari itu, saya tadi sudah banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Yai Syekh kita, beliau Bapak Nana Mulyana. Ternyata SMKN 1 Mbawen keislamannya luar biasa. Terbukti di hari Ahad yang mestinya digunakan untuk libur, tapi justru digunakan untuk kajian-kajian yang luar biasa seperti ini. Dan ini belum terjadi di madrasah kami. Saya mengakui Bapak, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk beliau. Ini adalah sosok pemimpin yang luar biasa seperti ini. Menanamkan tauhid, mengajarkan tentang kemaslahatan umat, mengajak kepada perbaikan, menanamkan kesadaran yang luar biasa. Karena betul apa yang beliau sampaikan. Apapun bentuknya, pribadi tanpa kesadaran personality tidak ada apa-apanya. Apa yang kita lakukan percuma, tidak ada gunanya. Tapi jika semuanya itu dalam ruang lingkup kesadaran pribadi, apalagi dalam hal-hal yang bersifat keagamaan, itu luar biasa.
Hakikatnya Bapak Ibu, orang mengharapkan kehidupan akhirat baik. Ada orang mengatakan, oh yang penting orang hidup itu di akhirat baik. Yang penting akhirat. Sehingga dunia mereka tidak berpikir. Salah. Karena dunia mazratul akhirah. Dunia itu adalah ladang untuk menanam di akhirat. Berarti hakikatnya adalah kalau orang di akhiratnya ingin baik, maka dunianya harus baik gitu. Orang pengen selamat dari siksa api neraka, maka dunianya harus diperbaiki amal ibadahnya. Orang kemudian manfaat barokah umurnya, maka di dunia silaturahminya harus ditingkatkan dan digiatkan. Maka kemudian Allah berfirman, ketika panjenengan dan saya selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa yang Allah tunjukkan? Ya Allah, atina sembah Engkau berikan kepada kami fid dunya, ing dalam kehidupan dunia hasanatun, kebaikan. Dunia dulu Bapak Ibu. Ketika orang dunianya sudah baik, wa fil akhirah, lan ing dalam akhirah hasanatun, mohon kebaikan. Maka logika berpikirnya, hakikat kebenaran mutlaknya adalah sebelum orang hidup di akhirat baik, tidak mungkin kalau di dunianya baik. Tapi orang yang hidup di dunia baik, pasti akhiratnya pasti baik. Dan ini hakullah, hak Allah yang disampaikan di dalam Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, dari kesekian yang tadi diceritakan oleh Bapak Rois madrasah kita tentang kehebatan menanamkan kesadaran pribadi, keislaman yang hebat, kedisiplinan dan tanggung jawab, bahkan pekerjaan dimulai dari jam 3 pagi. Saya kemarin sempat guyonan dengan Mas Dika, sampai teman kami mengatakan Mas Dika sekuler. Ada yang bilang, tapi beliau tidak menanggapi, hanya senyuman. Dari senyuman itu menimbulkan tanda tanya besar. Saya tidak komentar apa-apa. Saya kepengen tahu Mas Dika itu seperti apa. Ternyata betul. Di sini keislamannya, penanaman akidah keimanan, akhlakul karimah, muamalahnya ternyata ditata sedemikian oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Maka ini luar biasa. Maka dia mau saya bayangkan, mau saya gambarkan itu, kemudian motivasi tentang keikhlasan sebagai seorang guru, agar betul-betul bisa mengabdikan dirinya kepada sang murid. Bayangan saya bahwa guru adalah murabbiroh. Guru itu orang yang bisa menghidupkan rohnya murid. Itu guru. Maka guru ketika tidak bisa menghidupkan rohnya murid, status sebagai seorang guru perlu dibenahi lebih awal. Karena beliau Syekhona Khalid siapa Maimun juga menyampaikan, jangan pernah engkau sebagai guru menuntut agar siswanya menjadi pintar atau pandai. Karena tugasmu sebenarnya adalah membimbing, mengarahkan, dan mengajak dia kepada kebaikan. Maka Bapak Ibu, dengan semangatnya beliau, Bapak kita menyampaikan luar biasa. Kami sangat bersyukur melihat keadaan ini. Saya membuat bahagia dan bangga. Sekelas guru negeri yang sebagian besar berangkat dari guru, tapi memiliki kesadaran keagamaan yang hebat. Dan ini nanti akan saya jadikan sebuah cerita guru kami di madrasah dari Ma'arif. Akan saya catat dan akan saya tiru langkah-langkah di SMK ini. Karena ternyata dakwah sarananya bisa apa saja dan di mana saja. Kami pernah melihat anak-anak SMK NU Ungaran setiap pagi melaksanakan sholat duha. Setelah sholat duha kemudian di duduknya dia harus membaca Al-Quran, yang belum bisa membaca harus belajar membaca Iqra satu persatu. Dan saya di sana menunggu keadaan itu sampai siang hari saya mengamati. Dan itu yang kemudian saya bawa ke madrasah kami, saya tiru, dan setiap pagi kami ada sholat duha bersama.
untuk melatih mereka supaya mengenal Allah lebih dekat. Mengenal Allah lebih dekat yang kemudian akan memberikan dampak positif terhadap penanaman akidah dan keimanan supaya menjadi lebih kuat. Bapak Ibu rahimahullah, kita akan bahas sedikit tentang apa yang mau saya sampaikan. Tadi malam saya berusaha untuk membuat satu materi ringkasan. Semoga ini nanti juga memberikan manfaat dari pengantar yang saya sampaikan. Yang pertama adalah ikramul ilmi wal mu'alim sebagai sarana menggapai keberkahan. Tadi sudah diaturkan oleh beliau, Roisul Madrasah kita. Ikramul ilmi, panjenengan saya basicnya sama sebagai seorang pendidik. Hanya kami mendapatkan tugas tambahan sebagai seorang kepala madrasah atau kepala sekolah. Bahwa ikramul ilmi ini adalah catatan penting sebelum kita sebagai guru menulurkan ilmu kepada murid. Apapun ilmunya Bapak Ibu, jangan khawatir, yang bukan pendidikan agama Islam basicnya, yang bukan dari pondok pesantren latar belakangnya, yang dari umum pun tidak menjadi soal, karena semuanya landasannya adalah Al-Quran. Semua mata pelajaran itu di dalam Al-Quran merupakan sumber pokok yang disebut ilmu pengetahuan atau sains. Karena di dalam Al-Quran itu ada banyak isi Al-Quran, di antaranya adalah akidah, akhlak, ibadah, hukum atau syariah, kemudian sains dan teknologi, dan ada sejarah. Itu intisari dalam pelajaran Al-Quran. Isinya itu semuanya. Dan panjenengan yang mengajar umum pun, jika itu kemudian sebuah ilmu yang disebut dengan tafakkaru fi khalqil alam, berpikir-pikir tentang penciptaan alam semesta atas anugerah yang Allah Ta'ala berikan, kemudian menjadi sebuah sari ilmu yang harus kita berikan kepada siswa, dan itu semuanya dikembalikan bahwa ini dasarnya adalah Al-Quran. Panjenengan ketika mengajar sudah mendapatkan nilai ibadah. Maka ikramul ilmi, memuliakan ilmu, itu luar biasa. Yang kedua, wal mu'alim, pendidik. Seorang guru juga harus menjadi mu'alim yang baik. Apa maksudnya? Harus bisa menjadi murabbi roh, orang yang bisa menghidupkan rohnya anak didik. Inilah yang disebut dengan mu'alim. Maka kedua-duanya termasuk salah satu sarana menggapai keberkahan. Lanjut Mas Dika. Nah, pertanyaannya, apakah berkah itu? Bapak Ibu bisa dipun paus dengan sini. Wal barakatu hiya ziyadatul khair. Dan keberkahan adalah tambahnya kebaikan. Orang yang setiap waktu, setiap detiknya bertambah kebaikannya, bertambah amaliyahnya, berarti hidupnya semakin ziyadatul khair, tambahnya kebaikan, kebagusan dalam diri seseorang. Ini berkah. Panjenengan bisa mengukur, kalau hari ini yang kita lakukan lebih baik daripada tadi atau hari kemarin, kita beruntung. Jika hari ini yang kita lakukan masih sama dengan kemarin, orang yang merugi. Hari ini kok lebih jelek daripada hari kemarin, orang yang celaka. Panjenengan bisa gambarkan. Lanjut Mas Dika. Lah, hidup berkah itu Bapak Ibu tidak hanya sehat, sakit pun bisa menjadi berkah. Sebagaimana Nabiullah Ayub alaihissalam. Justru dengan penyakit yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Ayub, mulut terkunci, mata terpejam, tangan tidak bisa bergerak, mulut pun tidak bisa berucap, tapi hati beliau masih sempat mengucapkan lafal Allah, 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 Allahu Rabbi. Ya Allah, selama Engkau masih ada di dalam hatiku, ya Allah,
aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Bapak Ibu, panjenengan sakit gigi, ketika pas kambuh-kambuhnya, istrinya di bapak-bapak, istrinya suaranya kencang agak marah-marah, panjenengan lebih kencang marahnya, apa lebih kencang istrinya? Wah, apalagi anaknya rewel. Wah, rasanya gregetan. Hawa ada sing joto sih. Mun loro itu lorone boten karuan, boten sing miliki sisan. Ngeri rasane. Gitu. Bahkan kadang suara-suara kita muncul dengan kalimat-kalimat yang tidak baik. Bukan zikrullah, tapi kalimat-kalimat sayyi'ah. Yang ucap bla 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 dan sebagainya, yang itu semuanya tidak memberi keberkahan dalam hidup kita. Pun sakit, buatan zikir malahan muni-muni. Ya, ini yang sering terjadi begitu. Jangankan itu, nembe kesandung jentike tenggene sikil kursi mau rasane pripun? Jediak. Astagfirullahaladzim. Karena terbiasa zikir, mau mengucapkan kalimat sayyi'ah, senajan kali jengkel, ning tetap yang muncul adalah kalimat zikru. Astagfirullahaladzim. Tapi masih berucap yang baik, kalimat thayyibah yang muncul. Nggih. Betul, Bu? Putrane celamar, nembe masa, Masya Allah, diem. Wajahnya ditutup. Betul, Bu? Anaknya rewel. Begitu mandi, dikasih baju, pakai celana, air kencingnya nyemprot. Cur. Pripun panjenengan, Bu? Pernahkah jenengan matan? Wih, pinter anakku. Ngoten, Bu. Ora apa-apanan. Nggih. Nggur mbok ya itu. Gitu nggih. Tak salini ora sepiro wektune. Gitu, Bu. Alhamdulillah. Mboten, Pak. Bapak yang protes. Mau boleh bapak yang menghormati anak. Wah. Masya Allah. Mesti geger gitu apa enggak? Ini loh. Kadang sakit itu membawa berkah seperti itu. Tinggal bagaimana kita kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Betul, tidak semuanya orang bisa berbuat seperti itu, tapi minimal ada hal yang harus kita lakukan dalam rangka kebaikan. Ilmu yang barokah bukan yang catatan kakinya banyak, tetapi yang dapat diamalkan olehnya dan orang lain sehingga menjadikan semakin baik dan terlindung dari kedoliman yang dilakukan secara terus-menerus. Dan masih banyak yang lainnya. Panjenengan sudah bisa menggambarkan bagaimana keberkahan ini. Setiap keberkahan membawa kebaikan, berkah. Panjenengan bisa tersenyum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini yang seharusnya kita lakukan dalam keseharian kita. Termasuk panjenengan mendidik murid-murid bagaimana bisa membuat mereka tersenyum. Bagaimana kita mengajar dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keikhlas. Kholisan muflisan limardotillah. Ya Allah, tidak lain saya mengajar ini. Yang aku pinta hanya betul-betul saya bisa ikhlas lahir batin, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu membuka pelajaran Assalamualaikum, bacakan Fatihah untuk anak-anak kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari anak-anak kita berdoa, entah baca basmalah, Fatihah atau doa yang lain. Ya. Setelah itu anak-anak mendengarkan dengan baik. Semoga sedikit yang disampaikan di awal minimal sudah bisa masuk ke telinga anak-anak kita. Walaupun setelah itu doanya berubah. Tadi membaca Allah maftah alayya futuhal arifina bikumatika wangsur alayya rahmataka wa dzakirni manasitu ya dzal jalali wal ikram. Tiba-tiba berubah doanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Termasuk guru-gurunya. Ya, Bu. Tapi saya yakin tidak. Tidak nggih Pak Yai ya. Biarpun malam hari tahajud dimulai jam 3, berangkat sekolah sudah membaca Al-Qur'an sekian juz, sekian ayat,
Saya yakin Bapak Ibu di guru SMK tidak ada yang ngantuk di pagi harinya, apalagi pada saat ngajar. Amin Allahumma. Hebat luar biasa. Lanjut Mas Dika. Nah, jika kemudian Bapak Ibu dalam rangka penyadaran itu kemudian kita tidak atau belum merasa baik, artinya ada kedoliman yang sedang kita lakukan. Maka kita kemudian diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathna kitabal ladzina astafaina min ibadina. Iki Bu. Faminhum dzalimun linafsi. Wa minhum muqtasidun. Wa minhum sabiqum bil khairat bi idznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Terjemahnya Mas Dika. Bapak Ibu, ayat ini menjadi benteng bagi kita agar kita dalam melaksanakan kehidupan di dunia, mendidik anak, ada tanggung jawab yang harus kita pikul dan kita ambil. Artinya apa? Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Allah Ta'ala memberikan Al-Quran, dan Al-Quran itu dipilih kepada hamba-hambanya yang soleh. Nabi Adam dapat mushaf yang kemudian disebutkan suhuf Ibrahim wa Musa, dan Nabi Musa pun juga mendapatkan suhuf. Kemudian ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan terakhir adalah Al-Qur'anul Karim. Hanya kepada orang-orang yang soleh Quran itu diberikan. Turunannya adalah kepada kita semuanya sebagai pengamal, sebagai umat baginda agung Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian juga akan mengamalkan hal yang serupa. Bila mana kita mau mempelajarinya dengan seksama dan mengambil hikmah pelajaran yang agung di dalamnya. Apa itu? Lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri. Dolimun li nafsi. Tanpa disadari, terkadang kita juga berbuat kedoliman yang disengaja maupun tidak. Tiba-tiba marah tanpa sebab, atau marah dengan penyebab yang lain karena kurang kesabaran kita, jengkel dengan orang lain, apalagi diperintah bapak kepala sekolah panjenengan belot, wah itu juga kasus ini masalah. Tapi saya kira tidak ada yang belot, semuanya istimewa. Bapak ibu guru termasuk ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, taat terhadap pemimpin, ini luar biasa Bapak. Namun harus kita waspadai dan kita harus kita tularkan supaya kita tidak menebarkan kedoliman kepada orang lain dan orang lain berbuat kedoliman terhadap diri kita karena kita menjadi penyebabnya. Jangan sampai. Maka dolimun li nafsi ini harus kita pahami betul-betul. Yang kedua, ada yang pertengahan, namanya muqtasidun. Dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah karunia Allah yang Maha Besar. Next Mas Dika. Bapak Ibu, ada 3 golongan dalam ayat di atas. Dzalimun li nafsi. Keterangannya sebagian yang saya sampaikan karena masih ada tafsir yang luar biasa yang banyak yang tidak bisa saya tulis di sini. Melakukan perbuatan wajib tetapi perbuatan haram juga dijalani. Ini namanya dzalimun li nafsi. Perkara haram oke, perkara halal juga oke. Kewajiban dilakukan, tapi larangan juga diterjang. Namanya dzalimun li nafsi. Tapi sudah hebat. Wong ini juga ada dasar hadisnya. Jika engkau berbuat kejelekan, maka imbangi dengan kebaikan. Ini juga petunjuk agama. Artinya apa? Orang Islam sedolim-dolimnya orang Islam itu masih mendapatkan tempat di sisi Allah Ta'ala. Dan Kanjeng Nabi masih sayang kepada umatnya. Bapak Ibu, luar biasa ini. Yang selanjutnya, muqtasidun, yaitu orang yang pertengahan. Maknanya, mereka juga melaksanakan perkara wajib dan meninggalkan larangan, tapi perkara sunnah tidak dijalankan baik dan buruknya seimbang. Perkara wajib, oke. Perkara haram ditinggalkan. Tapi untuk yang sunnah-sunnah dilupakan. Wadah banyak kesunahan-kesunahan yang luar biasa. Tapi beliau tadi menyambut banyak. Senyum, salam, sapa, sopan.
Kupas satu persatu bersta hadis dalilnya. Wah, hebat ini Pak Yai. Saya kalah melawan Pak Kepala Sekolah ini. Saya kepala madrasah, saya di pondok saja, saya 10 tahun Pak di pondok saya. Beliau mondoknya tidak di pondok pesantren, tapi nyantri kepada kiai sejak di sini 92 sampai sekarang. Tetap saya kalah Bapak. Kalah setar saya. Saya kalah setar. Luar biasa. Ini Bapak Ibu. Orang dolim saja di dalam Al-Quran masih mendapatkan tempat. Apalagi yang muktas itu. Kita bisa berada di tengah-tengah. Seimbang. Masih bisa seimbang. Oh, wajibnya oke. Saya sholat 5 waktu. Oh, tidak pernah ketinggalan. Apalagi jamaah. Yes. Larangan kita tinggalkan. Jalan ketemu yang bawa ketemu ibu-ibu, bukan mukrimnya, bukan dikenal. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Gitu. Sampai seperti itu bahasanya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Tapi begitu udah nggak mandang malih. Siapa tahu gimana? Gitu. Jika pandangan awal datang itu rezeki Bu, tapi kedua adalah pandangan setan. Nah ini bahasanya begitu. Tapi umat Muhammad mendapatkan kelonggaran Bapak. Sampai Nabi Muhammad itu pernah protes kepada Gusti Allah. Ya Allah Gusti, kenapa umatnya Nabi Musa engkau berikan kesempatan yang luar biasa? Begitu minta engkau ijabah. Tapi umatku tidak. Begitu mereka minta mujizat, ditampakkan mujizat itu. Tapi kenapa aku tidak, wahai Rasul? Wahai Allah Ta'ala. Hai Muhammad, bukan itu perkaranya. Quran sudah menjadi mujizat yang luar biasa. Jika aku berkehendak atas segala sesuatu pun bisa. Dan aku beri pahala kepada kamu. Setiap satu kebaikan saya ganjar dengan 10 kebaikan. Maka Quran tertulis wa asyru amsalihah. Jika panjenengan melakukan satu kebaikan, diganjar oleh Allah Ta'ala sebanyak 10 kebaikan. Tapi jika panjenengan berbuat satu dosa, dosanya cuma 1. Tapi pahala kebaikan 1, pahalanya berlipat menjadi 10. Buktinya apa? Panjenengan sering melaksanakan puasa Ramadan. Jika dihitung puasa Ramadan itu 30 hari, 1 hari panjenengan melaksanakan puasa Ramadan diberi pahala oleh Allah 10 kali lipat. Artinya jika 10 kali lipat dikali 30 hari berarti sudah 300 pahala. Kemudian disunahkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulnya untuk melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jika 6 hari itu 1 harinya dihitung 10 kali 6 berarti sudah 60 kali. Jika dijumlah 300 ditambah 60 menjadi 360 sama dengan pahala orang berpuasa selama 1 tahun. Ngeri Bu. Orang puasa Ramadan dengan puasa Syawal itu pahalanya sama puasa selama 1 tahun. Karena 1 tahun itu hitung harinya ada 360 hari. Belum yang lain-lain. Belum mujizat Al-Quran yang lain. Ada persamaan kata yang hebat di dalam Al-Quran. Kata asy-syahr, bulan, itu di dalam Al-Quran tertulis sebanyak 12 kali. Sama dengan jumlah bulan dalam 1 tahun. Al-ayyam, kata-kata al-ayyam, hari, di dalam Al-Quran tertulis sebanyak 360 kali. Sama dengan jumlah hari dalam 1 tahun. Kemujizatannya, mujizat ajaib di dalam Al-Quran. Masya Allah, dasar luar biasa. Belum doa-doa yang dipanjatkan ketika orang itu meminta segala sesuatu. Minimal ketika berdoa dan menggunakan Al-Quran mendapatkan barokatul ayat. Misal habis sholat baca Rabbi firli wali walidayya, apa? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sholihan. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana firli wali walidayya wal mu'minina yauma yaqumul hisab dan sebagainya. Barokatul ayatnya luar biasa. Ini Bapak Ibu. Maka kita menjadi orang muktasid saja sudah luar biasa. Apalagi panjenengan bercita-cita menjadi yang terakhir. Nek Mas Dika. Namanya sabiqum bil khairat.
yaitu orang yang lebih dulu berbuat kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok orang bisa melakukan yang ketiga ini Bapak? Masya Allah, pasti doa panjenengan diijabah. Harapan besar selalu dalam ihdinas siratal mustaqim pasti akan sampai. Melaksanakan kewajiban dan sunnah dan menjauhi yang haram, makruh dan sebagainya, bahkan yang mubah. Ini berarti orang yang melaksanakan agamanya dengan sempurna, dengan kesungguhan hati, dan dengan cita-cita azam yang luar biasa. Orang bisa berbuat begini pasti akan diambil oleh Allah Ta'ala menjadi as-sabiqun bil khairat, orang yang lebih dulu berbuat kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agama sudah memerintahkan, marilah kita bersama-sama berusaha untuk menjadi apa? Yang terbaik, yaitu fastabiqul khair. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di akhir apa yang kami sampaikan, jika ada di antara saudara kita ingin belajar menuju kepada kebaikan, harus kita dukung dengan penuh keikhlasan. Jika kita mendapati anak-anak kita belum sempurna, karena memang mereka adalah para pembelajaran dan perlu arahan dan bimbingan kita. Namun jangan pernah mengatakan kepada orang yang sedang berusaha untuk memperbaiki dirinya, karena seorang pendosa untuk memperbaiki keimanannya sungguh berat luar biasa. Maka ketika ada kebaikan datang, orang untuk menuju kepada sebuah kesempurnaan untuk mempelajari agama, kita dukung. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik untuk Islamnya. Amin Allahumma. Saya terkesan apa yang disampaikan oleh Cak Nun ketika beliau mengucapkan sebuah syair dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu kemudian diterjemah dalam sebuah lagu. Duh Gusti mugi paringa ing margi kaleresan saking margining manungsa kang manggih kanikmatan, sanes margining manungsa kang paduka lan ati. Duh Gusti mugi paringa ing margi kaleresan saking margining manungsa kang manggih kanikmatan, sanes margining manungsa kang paduka lan ati. Ketika kita berdoa, ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murka. Jika itu dibaca terus-menerus, bahkan sehari semalam kita berdoa membaca itu selama 5 kali dalam sholat kita. Kalau kita benar-benar menghadap Allah Ta'ala, maka kebaikan dunia dan akhirat pasti akan kita dapatkan. Amin ya rabbal. Maka Bapak Ibu, berproses itu penting, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya bisa menjalani dan melalui itu dan baik, dan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi perjalanan kita, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keluarga yang tentram, damai, diselimuti atas rahmat Allah Ta'ala, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Dan doa yang selanjutnya adalah semoga diberi rizki yang banyak, melimpah ruah dan barokah, dan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, menunaikan haji jamroh di Makkah dan Madinah ila yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu rahmatullah, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kelihatannya sudah banyak yang mulai terkantuk-kantuk.
sudah mulai ada bapak ini mireng kayak kali mesam-mesam yang doyok-doyok. Ada ngene kali masuk mireng kayak ngertos-ngertos ajeng geledak nggih. Niki nah lanjutan sampai jam 12 berbahaya. Terus terang kaki saya juga sudah mulai ngewel Bapak Ibu. Kelihatannya saya masih muda Bapak Kiai. Nah, tapi umur saya sudah lumayan hampir separuh perjalanan. Sudah mendekati 50 tahun kurang 5 tahun. 45 jalan, hampir 46 Bapak Ibu. Makanya tadi saya sampaikan saya dengan Mas Dika itu tua saya tapi wajahnya masih muda saya. Maaf Mas Dika. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga apa yang saya sampaikan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kesalahan semoga Allah taala mengampuni saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dan Ibu pada yang sepuh rangkaian saya memimpin doa semoga Allah taala memberikan ijabah kepada kita semuanya dan cita-cita luhur panjenengan semuanya. Wabil khusus keluarga besar SMK 1 Bawen semoga diliputi oleh rahmat dan keagungan serta fadlnya dari Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah liridho ilahi ta'ala wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi niyatil qabul wa ijabatil mas'ul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Wassallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكفر مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أمرنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن معصية رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت
الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا الله إنا نسألك يا الله إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.